Selamat siang, di sebelah saya sudah ada Bapak Karel selaku Ketua Lansia Salib Suci Tropodo. Baik Bapak, pertimbangannya kok bersedia Salib Suci ini menjadi tuan rumah dalam acara lansia tahun ini Bapak? Sebetulnya perkenalkan nama saya Vincentius Karel Widiono. Jadi begini, untuk lansia Vicap Surabaya Selatan itu kita selalu bergilir dari HKY, terus Yohanes Pemandi, terus Roh Kudus, Salib Suci, Paulus Juanda, Gembala yang Baik, dan Santa Maria Tak Bercela. Ada 7 paroki. Kebetulan kita ini dapat giliran yang keempat. Jadi memang waktu itu yang bersedia ketempatan untuk pertemuan Vicap, khususnya persis pada bulan Februari ini 2024 kita ketempatan sebagai pertemuan Vicap Surabaya Selatan. Itu. Selanjutnya Pak, untuk persiapannya apa saja Pak yang dipersiapkan untuk acara tahun ini? Untuk persiapan acara pertemuan Vicap ini sebetulnya ya, kalau yang sudah dari 3 paroki yang terdahulu, sebenarnya kita ini sifatnya kan pertemuan di mana di dalam pertemuan itu adalah sharing-sharing daripada pengurus lansia paroki, yang mana setiap pengurus lansia paroki itu dijatah cuma sekitar 3 personel, 3 orang. Nah kebetulan di tempat kita, kebetulan di Salib Suci, kemarin kita tawarkan, teman-teman ini pada senang ikut gembira bersama. Nah di satu itu kita wadain, sehingga peserta dari paroki Salib Suci sendiri itu terdaftar sejumlah 52 orang, sehingga cukup banyak. Sehingga sebetulnya kalau tamu itu dijatah kalau cuman per paroki 3, kalau hadir semua itu 7 paroki itu cuma 21. Tetapi pada umumnya yang hadir cuma sekitar 15. Jadi persiapannya itu teman-teman yang sudah biasa, seperti di lansia ada paguyuban geol lansia itu yang menghibur para lansia, itu yang kadang-kadang kita minta untuk menghibur para lansia, kita tampilkan nanti di acara ini. Itu. Dalam waktu dekat ini agendanya apa aja sih Pak lansia ini dalam waktu dekat ini? Untuk waktu dekat ini dalam waktu pada tahun 2024 ini, sebelum bulan Oktober nanti, kita kan serah terima itu dari kepengurusan periode 2021-2024 ke 2024-2027 pada bulan Oktober nanti. Dalam waktu dekat ini kita rencana akan ada wisata rohani. Wisata rohani ini dimana diikuti oleh para lansia, itu yang akan kita adakan pada tahun ini. Dan juga yang rutin sebetulnya sudah setiap Sabtu minggu kedua. Itu ya. Terakhir Bapak, harapannya untuk lansia di Paroki Salib Suci Tropodo. Untuk harapan paroki lansia di Paroki Salib Suci ini, karena kita sudah berumur hampir 24 tahun ya. Karena kita berdiri pada 29 Oktober tahun 2000 dan sekarang sudah hampir 24 tahun. Otomatis kalau anak sudah 24 tahun itu sudah mulai dewasa kan. Semoga kedewasaan ini tentunya pasti akan dilanjut di lansia, karena lansia ini memang sudah lebih dari dewasa ya, di atasnya dewasa. Nah, Pak, jadi mudah-mudahan dengan ke depan lansia kita ini semakin maju dan semakin berkembang, karena dari grafik yang ada awal sekali tahun 2000 jumlah peserta kita tuh hanya 151 orang, yang mana itu merupakan suatu paguyuban, yang mana paguyuban itu sampai tahun 2021 itu sudah berjumlah 870 orang. Cukup banyak ya Pak. Tetapi tahun 21 di paroki kita lansia ini menjadi seksi, yang mana seksi itu semua yang berusia di atas 60 tahun sudah masuk ke si lansia. Dan jumlahnya saat ini adalah 1.373 orang. Dan mudah-mudahan lansia ini juga didukung oleh formasi-formasi yang lain seperti OMK, keluarga, juga pihak dan rekat, termasuk komponen yang bergabung di dalam formasi.
Itu deh. Ya, terima kasih banyak Terima Bapak kasih. Karel atas waktunya dan Ya, jawabannya. terima kasih. Siang hari ini saya bersama dengan Bapak Ignatius Dedi. Bapak, saya ingin menanyakan mengenai perasaannya dalam mengikuti acara lansia tahun ini di Paroki Salib Suci Tropodo, Pak. Baik, saya merasa senang sekali karena lansia Gloria di Paroki Salib Suci ini sangat bersemangat dan sangat keras sekali berusaha untuk tetap eksis di Paroki Salib Suci. Itu terbukti di dalam program kerjanya. Mereka selalu membuat program kerja dan tidak pernah minta dana dari gereja. Ya. Jadi dananya selalu mandiri dari mereka sendiri, dan saya dengar mereka menabung setiap anggota sehingga kemudian kalau mereka punya acara mereka bisa sharing sesama anggotanya. Itu bagi saya menginspirasi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya di paroki ini. Kan tadi sudah perasaan nih Pak, sekarang kesannya seperti apa? Kesan saya hampir sama dengan perasaan saya tadi. Kesan saya lansia Gloria di Paroki Salib Suci ini sangat menginspirasi bagi seksi-seksi yang lain di paroki ini, khususnya dalam bidang formasio. Jadi seksi lansia Grunsia mampu menjadi inspirasi bagi kawan-kawan di seksi keluarga, seksi OMK, seksi rekat, dan juga seksi pria. Dan semoga ini terus akan berjalan sehingga di usia senior mereka tetap masih bisa berkarya. Begitu. Terakhir Bapak, pesannya untuk lansia di Paroki Salib Suci ini. Pesan saya, tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap menjadi inspirasi bagi kaum muda semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih banyak Pak Dedi. Ya, Tuhan berkati. Saya bersama dengan Bapak Joko selaku koordinasi kevekapan Surabaya. Bapak, apa tujuan diadakannya acara ini Bapak? Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Jadi saya selaku koordinator lansia Kevikapan Surabaya Selatan, dengan adanya kegiatan 3 bulanan para fungsionaris lansia di Kevikapan Surabaya Selatan, kami ingin supaya pertama para pengurus lansia yang ada di paroki-paroki itu pertama hidup, artinya hidup itu mulai kepengurusannya, lalu aktivitasnya, sehingga dengan pengurusannya sudah terbentuk, lalu kegiatannya mulai ada, baru setelah itu kegiatan 3 bulanan ini mendengarkan laporan-laporan apa yang mereka lakukan dalam 3 bulan yang sudah dilalui dan apa yang akan mereka lakukan di 3 bulan ke depan. Selanjutnya Bapak, kenapa diadakan di Paroki Salib Suci Tropodo? Ya, jadi diadakannya di Paroki Salib Suci Tropodo karena sejak awal dibentuknya koordinator lansia Kevikapan Surabaya Selatan ini, kita mengawali dari utara. Jadi utara itu dari Paroki HKY, lalu kita bergeser ke sebelah selatan, setelah itu ke Paroki Roh Kudus, setelah itu ke GYB, setelah itu kita ke Paroki Salib Suci. Nanti 3 bulan ke depan, pada bulan Mei kurang lebih, kita ke Paroki Yopem. Karena tadi dari lansia Paroki Santa Maria Annunziata tidak hadir, sehingga tidak bisa kita melimpahkan kegiatan 3 bulan ke depan ke sana. Gitu ya. Bapak, apa ada program baru yang akan diadakan di Kevikapan ini? Kalau program baru sebetulnya terlalu ada ya, karena ide-ide itu muncul justru dari lansia yang ada di Kevikapan. Misalnya yang pertemuan yang kemarin itu ternyata ada antar jemput lansia yang mau melakukan ekaristi ke gereja. Karena mereka kesulitan transportasi, lalu ada koordinator untuk menyiapkan kendaraan menjemput lansia untuk datang ke gereja. Lalu ada lagi kegiatan lansia untuk kurmanten, karena ketika kurmanten yang dilaksanakan pada hari kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kur yang ada di gereja mereka tidak sanggup. Yang sanggup adalah para lansia yang mungkin sudah banyak orang yang pensiunan, yang waktunya cukup, sehingga ini menjadi program kita. Nah, yang ke depan kita ingin menyiapkan satu kegiatan lansia Kevikapan Surabaya Selatan dengan berjalan santai.
Dan nanti kita tempatkan di Paroki Santo Paulus Juanda pada sekitar bulan Mei karena memperingati Hari Lansia Nasional. Setelah itu, nah tadi kita sudah sampaikan ada lomba yel-yel KVKPAN Surabaya Selatan yang dibuat oleh masing-masing paroki. Nanti kita lombakan yang terbaik, yang menarik, yang akan mendapat hadiah dari Romo Koordinator atau pendamping lansia KVKPAN Surabaya Selatan, yaitu Romo Sumantri. Terakhir Bapak, pesan untuk anggota dan pengurus lansia se-KVKPAN Surabaya. Ya, untuk KVKPAN Surabaya Selatan, untuk pengurusnya, kami minta untuk aktif mengkoordinir para senior, para lansia, karena bagaimanapun juga ya manusia-manusia yang sudah usia lanjut ini memang perlu ada perhatian khusus ya, sehingga kebutuhan mereka supaya dipenuhi, terutama untuk kegiatan fisik, untuk menjaga hati supaya tetap bahagia, gembira, bernyanyi, rekreasi, itu yang perlu kami sampaikan kepada pengurus dan kepada lansia yang ada di KVKPAN Surabaya Selatan, supaya mereka tidak malu, tidak canggung, mereka aktif datang setiap kegiatan yang rutin ya, misalnya senam pagi, doa, lalu kegiatan-kegiatan yang lain yang itu bisa diikuti oleh setiap lansia yang ada di paroki masing-masing. Terima kasih banyak Bapak Terima kasih atas waktunya dan jawabannya. Ya, semoga sukses. Ya, terima kasih Bapak. Tes. Siang ini saya bersama dengan Romo Justinus Sumantri. Romo, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Romo dan kesan Romo dalam mengikuti acara tadi. Ya, saya merasa gembira, senang, sukacita berkumpul dengan umat lansia yang secara rutin 3 bulan sekali berkumpul di wilayah KVKPAN Surabaya Selatan ini. Setiap 3 bulan bergantian berkumpul, dan kali ini berkumpul di gereja paroki Salib Suci Tropodo, dan kami kumpul ya saling silaturahmi, saling sharing pelayanan tiap paroki, dan ya semua gembira, sukacita. Mohon supaya ya diberi kesehatan dan bisa selalu kumpul, saling menguatkan antara kami umat lansia ini. Karena kita tambah umur, biasanya penyakit saat ini kan kita kesepian, butuh sahabat yang seumur, yang bisa curhat, bisa saling cerita, yang samalah frekuensinya karena seumur. Itu jadi perasaan saya gembira, sukacita. Tuhan hadir dalam pertemuan lansia itu. Terakhir Romo, untuk pesan-pesannya untuk rekan-rekan lansia di KVKPAN ini. Untuk lansia? Ya. Ya, kami ingin pertemuan itu secara teratur, periodik. Ya, kita sudah 3 bulan setiap kumpul, dan diusahakan memberi waktu untuk saling kumpul di situ, karena kehadiran kita satu sama lain sangat dibutuhkan. Jadi ya saya mencoba untuk hadir, ya saling mendengarkan, bernyanyi bersama seperti ini, lagu-lagu masih senang, dan kalau hati sukacita, gembira, mudah bersyukur, kan imun kita kuat, kita tidak mudah sakit, tidak mudah merasa sendiri, tetapi selalu bersama teman-teman yang seumur. Terima kasih. Terima kasih banyak Romo. Ya, juga terima kasih pada yang muda supaya bisa kerjasama mendampingi umat lansia. Ya. Tuhan berkati. Amin.